Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afa Isafur Musyaka dengan NIM 23505100082 dari kelas C 4 AKR. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan materi tentang persediaan. Yang pertama, apakah yang dinamakan persediaan menurut SAK etap? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2013, dalam SAK etap bab 11 tentang persediaan. Persediaan adalah aset yang memenuhi kriteria berikut, seperti untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan dapat berupa barang jadi, bahan baku, atau barang dalam proses. Persediaan dalam SAK etap adalah aset yang digunakan dalam operasi bisnis, dinilai berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, atau perkiraan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual persediaan, dan dicatat dengan metode yang sesuai seperti FIFO atau nilai rata-rata tertimbang. Yang kedua yaitu dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Yang pertama yaitu dari segi jenis persediaannya. Dari perusahaan dagang, jenis persediaannya hanya memiliki persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Kalau dari segi perusahaan industri ini yaitu persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, barang yang masih dalam tahap produksi. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau produk yang sudah siap untuk dijual. Yang kedua yaitu dari segi karakteristiknya. Dari perusahaan dagang, barang yang dijual tidak mengalami perubahan bentuk atau proses produksi, hanya dibeli dari pemasok dan dijual kembali kepada konsumen. Karakteristik dari perusahaan industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum dijual. Kemudian contoh dari perusahaan dagang yaitu toko kelontong, supermarket, distributor elektronik, dan lain-lainnya. Contoh dari perusahaan industri yaitu pabrik tekstil, perusahaan otomotif, industri makanan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, sebutkan sistem pencatatan persediaan menurut akuntansi dan pajak disertai dengan peraturan-peraturannya. Di sini ada dua sistem. Yang pertama yaitu sistem periodik, yang kedua yaitu sistem perpetual. Sistem periodik di sini pencatatan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Kemudian tidak ada pencatatan secara langsung setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian persediaan akhir dihitung melalui stok fisik. Contohnya metode penilaian FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. Metode ini cocok untuk usaha kecil atau yang memiliki volume barang besar dengan nilai rendah. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Pencatatan dilakukan secara real time setiap ada transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian persediaan selalu diperbarui dalam pembukuan tanpa perlu perhitungan fisik. Kemudian menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen persediaan.
Kemudian yang terakhir lebih akurat dan cocok untuk bisnis dengan barang yang bernilai tinggi atau volume transaksi tinggi. Kemudian dalam melakukan perhitungan persediaan akhir pada tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksi selama tahun 2011 dalam bentuk rupiah. Di sini ditampilkan datanya. Pada saldo awal sebanyak 1000 unit dengan harga 4.000 per unitnya, maka totalnya menjadi 4 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2011 melakukan pembelian dengan jumlah 1.500 unit dengan harga 5.000 per unit, maka totalnya sebanyak 7.500 rupiah. Maka pada bulan Februari total unitnya yaitu sebanyak 2.500 unit dengan kalkulasi harga sebanyak 11.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2011 melakukan penjualan sebanyak 2.200 unit yang terjual dengan harga 5.000 per unitnya. Metode yang digunakan yaitu metode FIFO. Maka yang keluar dulu adalah yang pertama masuk. Kita ambil yang pertama yaitu 1.000 unit dari 4.000 rupiah. Kemudian kita ambil yang kedua yaitu 1.200 unit, maka tersisa 300 unit dari 5.000 rupiah. Maka total yang keluar sebanyak 2.200 unit dengan kalkulasi harga 10 juta rupiah. Sisa stoknya yaitu 300 unit dari 5.000 rupiah dengan kalkulasi harga 1.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2011 perusahaan melakukan pembelian sebanyak 450 unit dengan harga 5.500 per unitnya. Maka jumlah stoknya 300 unit dari 5.000 rupiah, kemudian 450 unit dari 5.500 rupiah. Maka total stoknya sebanyak 750.000 rupiah dengan kalkulasi harga 3.975.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011 kembali melakukan pembelian dengan jumlah 2.300 unit dengan harga 4.500 rupiah. Maka jumlah stoknya yaitu 300 unit ditambah 450 unit ditambah 2.300 unit, maka totalnya sebanyak 3.050 unit. Kemudian pada tanggal 21 September 2011 perusahaan melakukan penjualan sebanyak 500 unit dengan harga 7.500 per unitnya. Maka yang dijual itu yang pertama masuk, yaitu yang pertama 300 unit. Kemudian sisanya diambil yang kedua yaitu sebanyak 200 unit dari 5.500 rupiah. Maka yang kedua dari 450 diambil 200, sisanya 250 unit.
Kesimpulannya, total yang keluar sebanyak 500 unit dengan kalkulasi harga Rp2.600.000. Maka sisa stoknya yaitu 250 unit dari 5.500 dengan harga Rp1.375.000. Kemudian stok selanjutnya yaitu 2.300 unit dari harga Rp4.500 dengan total Rp10.350.000. Maka total akhirnya yaitu sebanyak 2.550 unit dengan harga Rp11.725.000. Kesimpulannya, nilai persediaan akhir perusahaan ini pada tahun 2011 dengan menggunakan metode FIFO adalah sebanyak Rp11.725.000. Kemudian soal selanjutnya yaitu PT Pearl adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Pada tahun ini mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian besar persediaan barang rusak, terbakar. Berikut ini adalah data sebelum kebakaran pada tanggal 3 April 2012 dalam bentuk rupiah. Persediaan barang dagang awal sebanyak Rp85.000. Kemudian pembelian yaitu penjualan ditambah setengah retur pembelian. Kemudian ongkos angkut pembelian sebanyak Rp9.000. Retur pembelian yaitu 10% dikali persediaan barang dagang awal. Kemudian potongan pembelian sebanyak Rp7.000, penjualan Rp100.000, retur penjualan yaitu 11,5%. Yaitu potongan penjualan sebanyak Rp8.275.000. Kemudian persediaan barang dagang yang selamat yaitu Rp32.500. Dari deskripsi di atas diminta untuk hitunglah nilai kerugian PT Pearl atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto. Jika diterapkan laba bruto sebesar 20% dari HPP. Yang kedua yaitu laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Hasilnya menentukan data dasarnya dulu. Yang pertama itu retur penjualan. Retur pembelian. Retur pembelian ini dihitung yaitu 10% dari persediaan awal. Tadi persediaan awalnya Rp85.000. Dikali 10% maka hasilnya yaitu Rp8.500. Kemudian pembelian kotor sesuai dengan soal. Pembelian sama dengan penjualan ditambah setengah retur pembelian. Penjualannya tadi Rp100.000 ditambah setengah retur pembeliannya. Setengahnya yaitu sebanyak Rp8.500. Setengah dari Rp8.500 yaitu Rp4.250. Maka totalnya Rp104.250. Kemudian pembelian bersih. Pembelian bersih dihitung dengan menambahkan ongkos angkut, kemudian dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Penghitungannya yaitu pembelian bersih sama dengan ditambahkan ongkos angkut. Ongkos angkutnya yaitu Rp9.000. Maka Rp104.250 ditambah Rp9.000. Kemudian dikurangi retur pembelian. Retur pembeliannya tadi sebesar Rp8.500. Kemudian dikurangi potongan pembelian. Potongan pembeliannya tadi sebesar Rp7.000.
maka totalnya yaitu Rp97.750. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan ini dihitung sebagai 11,5% dari penjualan dikurangi persediaan. Maka perhitungannya 11,5 dikali penjualan sebesar Rp100.000 dikurangi persediaan awal sebesar Rp85.000. Maka hasilnya 11,5 dikali Rp15.000. Maka hasilnya Rp1.725.000. Kemudian penjualan bersihnya yaitu penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Hasilnya 100.000 kurangi 1.725.000 kemudian dikurangi lagi 8.275.000. Maka hasilnya yaitu bisa dilihat Rp90.000. Kemudian kita setelah mengetahui data dasarnya, kemudian kita hitung HPP-nya dan kerugiannya dengan menggunakan metode laba bruto. Yang pertama yaitu jika laba bruto 20% dari HPP. Maka perhitungannya yaitu HPP ditambah 20% dikali HPP sama dengan 1,2 dikali HPP. HPP-nya yaitu 90.000 dibagi 1,2, hasilnya Rp75.000. Persediaan akhirnya adalah penjualan dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi HPP, yaitu Rp85.000 ditambah Rp97.750 dikurangi Rp75.000. Maka hasilnya Rp107.750. Maka jika laba bruto 20%, kerugian barang terbakarnya yaitu persediaan akhir dikurangi persediaan yang selamat, yaitu Rp107.750 dikurangi persediaan yang selamat yaitu Rp32.500. Maka hasilnya sebesar Rp75.250. Kesimpulannya, jika laba brutonya 20% dari HPP, maka hasilnya yaitu sebesar Rp75.250. Kemudian jika laba brutonya sebanyak 15%, maka perhitungannya yaitu HPP sama dengan penjualan bersih dikurangi 15% kali penjualan bersih, Rp90.000 dikurangi Rp13.500. Rp13.500 ini didapat dari 15%-nya penjualan bersih. Kemudian persediaan akhirnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi HPP. Maka hasilnya Rp85.000 ditambah Rp97.750 dikurangi Rp76.500. Hasilnya Rp106.250. Kerugian barang yang terbakar yaitu persediaan akhir dikurangi persediaan yang selamat. Totalnya Rp106.250 dikurangi persediaan yang selamat yaitu Rp32.500. Maka totalnya bisa dilihat di PPT-nya sebesar Rp73.750. Maka dari dua hal tersebut dapat disimpulkan jika laba bruto 20% dari HPP, maka kerugian akibat kebakaran adalah sebesar Rp75.250.
Jika laba brutonya 15% dari penjualan, maka kerugian akibat kebakaran sebesar Rp73.750. Kemudian soal berikutnya yaitu PT Apo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha retail. Berikut adalah data yang menyangkut persediaan PT Apo selama bulan Maret 2012. Persediaan awalnya 40 juta rupiah, pembeliannya 60 juta rupiah, kemudian ongkos angkutnya 6 juta rupiah, potongan pembeliannya 5% dikali 60 juta rupiah yaitu 3 juta rupiah, kemudian retur pembeliannya yaitu ongkos angkut sebesar 6.750.000 rupiah, kemudian prokes allowance yaitu 3/5 dikali 6.750.000 rupiah, hasilnya 4.050.000 rupiah. Dari deskripsi atas diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir PT Apo per 31 Maret 2012 dengan harga pokok atau kos. Perhitungan pembelian bersihnya yaitu pembelian ditambah ongkos angkut dikurangi potongan pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi purchase allowance sama dengan 60 juta ditambah 6 juta dikurangi potongan pembelian 3 juta dikurangi retur pembelian 6.750.000 rupiah dikurangi lagi prokes allowance sebesar 4.050.000 rupiah, maka hasilnya 52.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua perhitungan persediaan akhir sebelum HPP. Persediaan awal yaitu 40 juta rupiah ditambah pembelian bersih dikurangi harga pokok penjualan, maka hasilnya 40 juta rupiah dikurangi 52.200.000 rupiah, hasilnya 92.200.000 rupiah. Jadi nilai persediaan akhir sebelum harga pokok penjualan adalah sebesar 92.200.000 rupiah. Jika ada data HPP, kita bisa menghitung nilai persediaan akhir lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.